Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang momen inersia atau disimbolkan dengan huruf I ya. Jadi dia tuh simbolnya hurufnya itu I, momen inersia. Momen inersia itu merupakan ukuran kelembaman suatu benda untuk tetap berotasi terhadap sumbu poros tertentu atau tetap diam. Jadi dia itu merupakan ukuran kelembaman suatu benda untuk tetap berotasi terhadap sumbu poros tertentu atau tetap diam. Sama seperti massa. Kalau massa itu dia untuk bergerak secara translasi ya. Kalau inersia itu bergerak secara rotasi. Dirumuskan I sama dengan mr kuadrat. Ini momen inersia benda titik atau partikel ya. Nanti ada juga momen inersia pada benda pejal. Contohnya itu pada silinder pejal. Itu nanti rumusnya setengah mr kuadrat. Kemudian ada juga dengan bola pejal. Bola pejal itu nanti ada yang setengah, ada yang 2/3 mr kuadrat atau 2/5 mr kuadrat. Tergantung porosnya itu di mana ya. Nah, pokoknya nanti adalah rumus-rumus yang lain. Momen inersia benda pejal itu nanti kita bahas. Yang sekarang ini kita bahas dulu momen inersia pada benda titik atau partikel. I itu adalah momen inersia. Momen inersia satuannya itu kilogram meter kuadrat, sementara m ini adalah massa, satuannya kilogram, kemudian r ini adalah jarak titik ke poros atau sumbunya, satuannya meter. Nah, untuk lebih pahamnya kita akan mengerjakan contoh soal. Nih, pembahasan soal. Contoh soal di halaman selanjutnya ya. Nah, ini ada 2 buah soal nomor 1, soal nomor 2. Soal nomor 1, tentukan resultan momen inersia berikut jika diputar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi dia tuh ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu sumbu X-nya ini, IX-nya berapa? Kemudian sumbu Y, IY-nya ini berapa? Nah, untuk lebih pahamnya kita akan lihat gambarnya itu dari salah satu tentunya ya. Ini sumbu X yang A, sumbu X sebagai poros atau sumbu putar ya, sumbu putar. Berarti di sini kan ada 3 buah massa. Saya kasih nama dulu ya. Ini M1, M2 dan M3. Nah, jadi diketahui ada M1-nya. Ini saya gambar ulang di sini aja deh. M1, M2 dan M3. Dia sumbunya tuh di X, Z. Nih di sini. Ini adalah sumbunya. Berarti sumbunya ini adalah titik koordinat atau titik putarnya. Maka M1, R1 ini sama dengan 0 meter. Mengapa dia 0 meter? Karena dia tepat di titik X nih bendanya. Jadi jarak benda M2 ke porosnya yaitu sumbu X itu 0 meter. R2 itu sejauh 0 meter juga karena dia tepat berada di garis X. Sementara M3 itu yang ini R3-nya yaitu A. Jadi nanti inersia totalnya I total di sumbu X, I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan M R1 kuadrat, M1 ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 dikalikan R3 kuadrat. Berarti sama dengan M1-nya itu adalah 3M ya kan. Sementara R1-nya 0. M2-nya itu M 0 kuadrat ditambah M3-nya itu 2M, R3-nya itu
A kuadrat. Berarti ini nanti 0 ditambah 0 ditambah 2MA kuadrat. Maka hasilnya inersia pada sumbu X sama dengan 2MA kuadrat. Inilah dia hasil untuk momen inersia pada sumbu X ya. Sekarang kita lanjut momen inersia pada sumbu Y. Yang B ini pada sumbu Y. Pada sumbu Y atau poros di Y. Porosnya itu di Y. Jadi Y ini sebagai sumbu putar ya. Ini sumbu putarnya. Sama kayak tadi, ini M1, M2 dan M3. Berarti R1-nya itu yang ini. Dari sini ke sini. Inilah R1-nya. A. Sementara R2 itu yang ini. R2-nya itu sama dengan 2A. Sementara untuk R3 ini sama dengan 0. Mengapa sama dengan 0? Karena tepat di garis Y. Jadi M3 ini tepat di titik garis Y. Jadi ya tidak punya jarak terhadap Y kan. Jadi jarak terhadap Y ya 0 meter. Karena dia tepat berada di sumbu Y-nya. Nah, ya. Sementara kalau M1 kan tidak berada di sumbu Y, tapi dia berada di sumbu X, sehingga dia memiliki jarak dari sumbu Y-nya itu sejauh A meter. Sementara benda M2 itu jaraknya sejauh 2A. Sama kayak tadi, benda M1 dan M2 itu berada di sumbu X, maka jarak dia terhadap garis X yang 0 meter, tidak ada jarak mereka berdua itu terhadap sumbu X. Nah, jadi kita jelaskan yang ini berarti nanti sigma I pada sumbu Y sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Berarti sama dengan M1 kalikan R1 kuadrat ditambah M2 kalikan R2 kuadrat ditambah M3 kalikan R3 kuadrat tentunya. M1-nya itu 3M. R1-nya A kuadrat ditambah M2-nya itu M dikalikan 2A tutup kurung kuadrat. Ini harus ditutup kurung kuadrat ya. Ditambah 2M dikalikan 0. Karena jaraknya ya. R3 itu 0. Berarti ini nanti 3MA kuadrat ditambah M dikalikan 4A kuadrat. Berarti kan ini 3MA kuadrat ditambah 4MA kuadrat. Maka sama dengan 7MA kuadrat. Inilah dia momen inersia total terhadap sumbu Y. Oke, 7A. 7MA kuadrat, ini 2MA kuadrat. Ini nanti jawabannya ini 2MA kuadrat. Ini 7MA kuadrat. Ini jawabannya ya. Nih. I sama dengan MR kuadrat. Ya, ini dia. Selanjutnya yang poin soal nomor 2. Tentukan resultan momen inersia sistem berikut jika diputar terhadap A dan B. Oke. Jadi diputar terhadap A dan B. Berarti IA-nya ini berapa? IB-nya berapa gitu ya. Kita lihat di sini M-nya itu 2 kg. M-nya 2 kg, R-nya itu 40 cm. Oh ya, ini harus diubah ke meter ya. Tadi saya belum kasih tahu satuannya di sini ya. Oh ya udah nih, kilogram meter ya satuannya ya. Nah. Jadi kita hitung nih. Ini kasih nama dulu. Ini ada M1, M2, M3, M4. Jadi saya tulis dulu ya. M1-nya kan 2M. Berarti 2 kalikan 2 berarti sama dengan 4 kg. M2-nya itu sama dengan 4M. Berarti 4 dikalikan 2 berarti sama dengan 8 kg. M3-nya sama dengan M. Berarti sama dengan 1 dikalikan 2. Di 2 kg. M berapa nih? M4-nya sama dengan 2M. Berarti 2 kali 2 berarti 4 kg. Oke, kita gambar ulang biar lebih mudah dipahami tentunya ya. Yang A, poros di A. Jadi A itu sebagai sumbu. Jadi di sini sumbunya. Oh, berarti nanti R1 ini sama dengan 0.
Karena dia tidak memiliki jarak ya kan. Ini kan M1, M2, M3, M4. Sementara R2-nya itu dari sini ke sini. R2-nya itu sama dengan R. Berarti sama dengan 40 cm. Karena kan R-nya tadi 40 cm nih di soal ya. Kalian lihat soalnya. Nih, R-nya sama dengan 40 cm nih. Nah. Ini harus diubah ke meter. Berarti ini 0,4 meter. Atau mau diubah dalam ilmiah, berarti 4 kali 10 pangkat min 1 meter. Sementara R2. R2-nya udah. R3 itu berarti dari sini ke sini. Nah, ini R3. R3-nya itu berarti sama dengan 2R. Karena kan R tambah R nih. R tambah R. Berarti 2R. Berarti 80 cm. Berarti 8 kali 10 pangkat min 1 meter ya. Kemudian R3. R3-nya itu R4-nya untuk M4 karena R1 dari 0. Berarti dari sini sampai ke sini. Dia dihitung dari titik A ya, karena porosnya di A. Ini R4 yang warna hijau. R4 berarti itu 3R. R tambah R tambah R berarti 3R. Berarti 3 kali 40 120 cm. Berarti sama dengan 1,2 meter. Wow. 1,2 meter. Atau kalau mau diubah ke dalam 1 kali 10 pangkat, berarti ini 12 dikali 10 pangkat min 1. Ya, biar sama gitu loh. Pangkat minnya sama itu. Berarti baru kita hitung nih untuk sigma inersia pada sumbu A-nya. I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4. Berarti kan M1 R1 kuadrat ditambah M2 kalikan R2 kuadrat ditambah M3 kalikan R3 kuadrat ditambah M4 kalikan R4 kuadrat ya. M1-nya tadi berapa ya? 2M ya. 2M-nya kan tadi 2M-nya kan 4 ya. 482. Nah, 484 ya. Berarti ini 4 dikalikan 0 kuadrat ditambah berapa tadi? 8 ya. 8 dikalikan R2-nya 4 kalikan 10 pangkat min 1 tutup kurung kuadrat ditambah M3-nya tadi M2 ya, 2 kg kalikan R3-nya 8 kali 10 pangkat min 1 tutup kurung kuadrat ditambah M4-nya 4 dikalikan 12 kali 10 pangkat min 1 tutup kurung kuadrat. 0 ditambah 8 kalikan 16 kali 10 pangkat min 2 ditambah 2 kali 64 kali 10 pangkat min 2 ditambah 4 kali 144 ya. 24 144 kalikan 10 pangkat min 2. Berarti ini kita kalikan dulu ya. Sigma IA-nya sama dengan 8 kali 16. 8 kali 16 itu berarti 8 kali 16 128. Ini 0 ditambah 128 kali 10 pangkat min 2 ditambah 64 kalikan 2 berarti sama nih 128 juga. 128 kali 10 pangkat min 2 ditambah lagi 4 kali 144 567 kali 10 pangkat min 2. Aduh, angkanya bikin sakit kepala ya. 128 ditambah 128 ditambah 567 ya. 567 berarti sigma IA-nya sama dengan 823 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini berarti sigma IA-nya sama dengan 8,23 kg meter kuadrat. Nah, kan dibagi 100 ya. Ya, nah, jawabannya ini. Nah, ini saya agak nyimpil-nyimpil tulisannya nih. Semoga bisa dilihat dan dimengerti ya.
Nah, ini poros di A. Yang selanjutnya ini poros di B. Oke, ini porosnya di B. Kalau poros di B-nya seperti apa? Poros di B. Berarti kan ini porosnya di sini, poros. Berarti ini M1 ya. Ini M2, ini M3, M4. Berarti ini nanti R1 itu yang ini. R1-nya berarti R tambah R. Berarti 2R. Saya dalam bentuk R aja lah, biar saya ndak ribet. Nanti ngitungnya di akhir ya. Kemudian M2 berarti R2 tuh yang ini. R2 tuh yang ini berarti R2-nya. R2 berarti R. Kemudian R3-nya. Oh, R3 ini berarti 0. Karena dia tepat di B-nya. 0. Kemudian R yang keempat sini. R4-nya sama dengan R. Selanjutnya kita masukkan ke rumus ya. Sigma I pada poros B. I1 tambahkan I2 tambahkan I3 tambahkan I4 tambahkan dengan I4 aja. Iya, M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat ditambah M4 kalikan R4 kuadrat. M1-nya ini 2M. Saya tidak ubah, biarkan dulu dalam M. R1-nya ini 2R tutup kurung kuadrat ditambah M2-nya 4M, R2-nya R turun kuadrat ditambah M3-nya itu M, sementara R3-nya itu 0 kuadrat ditambah M4-nya 2M R kuadrat berarti ya, karena R4-nya R. Berarti 2M dikalikan 4R kuadrat ditambah 4M dikalikan R kuadrat ditambah 0 ditambahkan 2MR kuadrat. 2 dikalikan 4 berarti 8. Berarti 8MR kuadrat ya. Iya. Berarti ini 8MR kuadrat. Ini ya. 4MR kuadrat saya tulis ulang nih. Nambah 4MR kuadrat ditambah 0 tadi ditambah 2MR kuadrat. MR kuadrat. Berarti 8 tambah 4 12. 12 tambah 2 berarti 14. 14 MR kuadrat. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu di soal kalau M-nya itu 2 kg. Kemudian R-nya sama dengan 40 cm. Berarti kan ini 0,4 ya. Atau R-nya 4 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, ini saya masukkan ke sini angkanya. Berarti kan sigma IB-nya sama dengan 14 dikalikan 2 dikalikan 4 kali 10 pangkat min 1 tutup kurung kuadrat. Berarti 28 dikalikan 16 kali 10 pangkat min 2. 28 dikalikan dengan 16. Itu hasilnya sama dengan 448 dikalikan 10 pangkat min 2. Berarti sama juga dengan 4,48 kg MR kuadrat. Kilogram meter kuadrat. Jadi seperti inilah caranya ya. Jadi ini saya mengubah MR-nya itu di akhir biar lebih enak aja nulisnya. Kalau tadi kan saya langsung masukkan ya, M-nya itu berapa kilogram, R-nya itu berapa senti. Jadi setelah kalian lah mau pakai yang mana, hasilnya sama aja hitungannya kok. Memang agak ribet nih soalnya ya, agak panjang gitu ya. Oke, sekian pembahasan soalnya, semoga mudah dipahami dan dimengerti ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Dan jangan lupa juga untuk belajar ya dengan semangat. Pastikan subscribe channel ini dan share ke teman-temannya. Semoga temannya juga bisa paham dan mengerti juga. Makin tambah berkembang channelnya, admin juga makin tambah semangat. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.